satu lagi paradigma di Singapura apa? Tidak ada pendidikan agama. Di sekolah silakan di rumah keluarganya masing-masing. Kalau bicara agama, private. Itu paradigmanya, ya memang harus diusir. Nggak boleh masuk, karena UAS kan mau ceramah agama. Dan ceramah agama dia kan nanti membludak itu, viral kemana-mana. Oh, nggak mau Singapura. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua seorang jenderal TNI yang buka suara terhadap Ustadz penghujat salib. Nah, siapakah dia? Yaitu Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad ini pernah ia menghujat dan melecehkan salib, simbol iman kekristenan, dan orang ini sampai detik ini belum diproses secara hukum. Dan Ustadz ini salah satu Ustadz yang sangat radikal di negeri ini. Oleh karenanya mari kita melihat komentar dan tanggapan TNI atau Jenderal TNI ini terhadap Ustadz penghujat salib ini. Inilah dia videonya yang berikut ini. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya, mati kafir, nauzubillah, nauzubillah. Selamatkan orang Islam. Ya, lanjut. Jadi paradigmanya berbeda. Jadi mereka punya National Security Act, tidak pandang bulu. Bukankah pernah kita lihat dulu ada 2 marinir kita masuk ke sana, dihukum gantung kan? Nah, si UAS ini kan ngomong dari awal itu kan teroris adalah teman kita, ISIS apa segala macam. Emangnya nggak dicatat? Semua orang yang keluar masuk Singapura itu dicatat. Ya, dicatat. Nah, satu lagi paradigma di Singapura apa? Tidak ada pendidikan agama. Di sekolah silakan di rumah keluarganya masing-masing. Kalau bicara agama, private. Itu paradigmanya, ya memang harus diusir. Nggak boleh masuk, karena UAS kan mau ceramah agama. Dan ceramah agama dia kan nanti membludak itu, viral kemana-mana. Oh, nggak mau Singapura. Nah, Singapura itu bukan negara demokrasi loh ya. Karena Lee Kuan Yew bilang dari awal apa? I don't believe ya demokrasi will bring my people welfare. Perhatikan itu, tetapi disiplin. Disiplin nasional hukum. Itu yang ditegakkan di sana. Makanya karakter Singapura itu memang berbeda dengan karakter kita. Saya paham betul lah, habis bagaimana nggak paham 13 tahun. Ya bergelut dengan mereka-mereka itu yang di tingkat apa? Sampai ke tingkat panglima mereka kok. Sampai ke tingkat panglima mereka, saya itu termasuk orang yang mengurus meeting-meeting. Jadi masalah teroris, mereka itu sangat peduli. Nah, kenapa? Karena paradigma mereka, ya negara Singapura itu center of excellence-nya
Ya, Center of Excellence itu terletak di mana? Terletak di jasa. Lihat, jasa kesehatan, jasa ini segala macam. Makanya ketika terjadi SARS waktu itu, apa yang diapakan mereka? Semua karpet di bandara itu dia Ganti. Iya, betul. diganti karena mereka masalah security itu paling penting. Apalagi UAS. Siapa sih UAS ini? Bukan main Singapura. Ya, paradigmanya sedemikian rupa. Jadi kita kalau mau masuk negara sana ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Singapura bukan Indonesia. Tunggu dulu. Nah, ini mengapa mereka mau demo? Karena mereka khawatir kalau Sound aja diusir, yang lainnya pasti diusir. Loh, itu masalahnya. Tindakan ini pasti bersayap. Mereka udah punya catatan. Nggak mungkin nggak lah. Nggak mungkin. Ya saya tahu persis lah teman-teman saya itu yang atan-atan Singapura itu saya tahu semua kok. Mereka sudah mencatat semua kok orang-orang yang ada di Indonesia ini siapa yang kalau masuk Singapura berbahaya. Karena ketika terjadi masalah security di Singapura, satu kali aja meletus. Hancur Center of Excellence itu karena mereka hidup dari jasa. Lihat dari jasa semua. Jasa bukan hanya di laut. Bahkan itu loh, Flight Information Regulation aja dipegang sama Singapura loh. Ya, yang mengatur penerbangan yang ada di sekitar ASEAN ini. Sampai sekarang aja masih dipegang sama dia. Belum diserahkan sama Indonesia, walaupun Indonesia sudah hampir memenuhi syarat gitu loh. Karena itu aturan main. Jadi kita harus menghormati paradigma negara lah. Negara tetangga. Nggak boleh sembarangan. Nah, kemudian Singapura itu mengikuti doktrinnya ya. Doktrin militernya. Itu mengikuti Israel. Lihat aja contoh-contoh ya. Senjata-senjatanya mereka. Apakah tidak meniru Israel? Sebagian kecil ya. Sebagian kecil senjata-senjata. Doktrinnya pun doktrin Israel dia pakai. Doktrin militernya mereka itu berkiblat ke Israel. Karena mereka merasa negara paling kecil di antara raksasa-raksasa, negara raksasa yang di sekitar dia. Bayangkan kalau masalah security mereka tidak ketat sekali. Wah berat. Di sana itu nggak ada sistem kenal. Nggak ada. Who are you? Nggak. Ya kami aja kalau setiap datang ke sana, karena sudah semua paspor apa segala macam itu udah kita mau berangkat sudah kita kirim dulu. Ya, kalau saya kan selalu membawa itu tim, mulai dari tim kecil sampai tim panglima. Jadi ada namanya panglima TNI dengan panglima Singaporean Armed Forces meeting. Itu setiap tahun ada itu. Dan saya sekretarisnya. Jadi sudah tahu saya semua bagaimana mereka Singapura itu ya. Masalah paradigmanya, kemudian pusat kekuatan dia, center of gravity-nya dia di sana. Bayangkan kalau Singapura, masalah jasa di bidang kesehatan, jasa di bidang angkutan, macam-macam lah. Semua terkait dengan jasa. Kalau mereka rusak jasanya itu gara-gara teroris, gara-gara doktrin ideologi yang berbeda dengan mereka, sorry aja. Nah, mereka itu ya saya salut sama Singapura itu. Ya mereka pejabat-pejabatnya itu memang yang dipilih betul sejak SMA. Kalau jadi panglima apa segala macam nggak perlu pakai fit and proper, sudah tahu memang dia memang hebat gitu loh. Dan mereka mementingkan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia itu lebih penting bagi mereka daripada yang lainnya. Itu makanya Lee Kuan Yew, ya waktu ketika dia pisah dari Malaysia, yang pertama dia bangun apa? Sumber daya manusianya. Bayangkan aja, mereka kan tidak punya sumber daya alam, ya seperti tambang, bahkan sayur aja datang dari luar kok. Sayur aja datang dari luar. Buah-buahan dari luar. Coba ke Singapura coba. Buah-buahan dari mana? Ada yang dari Indonesia, ada dari Filipina, ada dari Thailand. Ya, buah-buahnya di sana. Ada dari China sekarang. Jadi memang paradigmanya kalau UAS, siapa sih UAS bagi Singapura masih UAS itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Saya beritahu.
Jadi mereka ini nanti akan terkaget-kaget, makanya yang lain, yang antek-anteknya si UAS ketakutan. Mereka nggak bisa ke Singapura kan. Lihat aja nanti, bukan hanya UAS saja, pasti banyak yang lain yang tidak bisa ke sana. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi kalau kita lihat ya, hati-hatilah karena mereka punya yang namanya National Security Act. Ya, undang-undang keamanan nasionalnya mereka. Jadi tidak ada tawar-menawar ya di dalam masalah keamanan. Bagi mereka keamanan itu adalah kesejahteraan yang paling tinggi. Bayangkan aja, mungkin sampai saya udah lama nggak ke Singapura ya, sejak COVID ini nggak pernah ke Singapura lagi. Dulu itu coba lihat, ada pasukan bersenjata kan di airportnya itu, lihat aja. Ada pasukan bersenjata, patroli terus setiap saat. Apalagi ketika teroris ini sekarang sedang merajalela. Jadi ya salahnya UAS sendiri sih. Kalau saya lihat ya dari gambar-gambarnya UAS, matanya itu mata setan loh itu. Lihat nggak kalian? Matanya mata setan itu. Oh iya, itu setan itu, iblis itu. Ya makanya coba ya, sekarang ada teknologi baru. Ya, orang itu jujur, orang itu macam-macam ya, orang ini Recording bandit, in progress. ya orang yang jahat apa segala macam, itu bisa dilihat dari tes mata loh. Sekarang udah ada teknologi itu, tes mata. Recording stopped. Di mata itu dipoto ya kanan kiri, ya di matanya langsung terus dicocokkan. Oh kalau mata begini, fotonya begini, ini orang berbahaya. Mereka sudah tahu itu, ya sudah tahu. Jadi kalau UAS itu ditolak, kenapa kok kita jadi ribut? Apalagi ini ada demo, mau demo 1000 kali pun Singapura nggak peduli. Kami, negara kami punya kedaulatan kami. Negara kami adalah kami, bukan kalian, kan begitu. Dan di ASEAN itu, ya di ASEAN, itu ada ASEAN Political Security Committee. Ada ASEAN Security Committee, sudah berubah. Dulu ada Political Security Committee. Nah ASEAN Security Committee itu, yang mimpin itu Indonesia sebenarnya. Ya, ASEAN Sosial Budaya itu diserahkan ke Thailand. Ekonomi, kalau tidak salah, diserahkan kepada Singapura atau Malaysia. Jadi jangan heran ya, kalau memang paradigma bernegara, berbangsa dan bernegara di Singapura, ya berbeda dengan kita, tapi mereka terikat juga. Mereka nggak akan mau negaranya itu dicaruk-maruk sama teroris. Sampai sekarang kalau tidak salah ya, Singapura itu belum ada masalah-masalah teroris. Pernah mau kejadian, tapi segera disergap sama mereka. Kalau kita beda. Karena kita negara yang paling banyak pulau ya. Ya kota-kota besarnya banyak. Jadi dari mana-mana bisa masuk. Makanya saya pernah ceramah dulu bagaimana teroris ini sukar masuk ke Singapura. Ya karena mereka di satu kota, satu negara. Negara Singapura, kotanya pun kota Singapura namanya kan. Jadi beda cara mempertahankan Singapura dengan cara mempertahankan kita untuk menghadapi istilahnya teroris-teroris ini. Tadi Bu Butet itu yang bilang berternak kadrun, bukan berternak kadrun, berternak teroris. Lihat bagaimana memberantas teroris di Indonesia ini. Susah sekali. Ya, susah sekali. Kenapa? Karena ideologi. Nah, ideologi itu nggak bisa mati. Itu persoalannya. Makanya coba kita ikuti paradigmanya Singapura ya. Tidak ada pendidikan agama di sekolah. Nah, itu yang coba-coba kemarin di Indonesia pun mau dilakukan seperti itu kan. Puan kan ngomong itu, Puan Marani. Sudah rame kan. Sudah rame. Nah, ini yang perlu kita waspadai ke depan ya. Karena negara kita ini paling berat ya untuk menghadapi teroris. Ya, tapi bukan mereka nggak membantu. Kalau memberikan informasi pasti. Intelijen itu saling tukar menukar intelijen itu ada. Tidak mungkin mereka atase militer, atase pertahanan yang ada di negara-negara itu intelijen terbuka. Tertutup yang tidak kita tahu. Mereka mungkin menyamar sebagai
nyamar sebagai tukang apa segala macam lah. Nah, ya mereka itu coba, jadi beda, nggak sama para. Nah ini aja yang bisa saya komentar. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Di kita dengan Singapura itu ada agreement tentang masalah keamanan, ya antar negara, ya kemudian keamanan di perbatasan. Hati-hati loh, ya itu aja dulu komentar saya. Nah teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang baik, yang positif, komentar yang tidak menjelek-jelekkan, sebab Tuhan kita yaitu Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan kita untuk menjelek-jelekan orang lain dan terlebih iman dan agama orang lain. Oleh karenanya berkomentar dengan komentar yang sopan supaya orang lain yang membaca komentar saudara diberkati. Nah itulah dia teman-teman, seorang jenderal TNI yang buka suara terkait dengan penolakan Ustadz Abdul Somad di Singapura, ya. Nah, mengapa Ustadz Abdul Somad ini ditolak di Singapura? Nah, jenderal TNI ini ia menjelaskan secara gamblang alasan Singapura menolak Ustadz Abdul Somad, ya. Beliau mengatakan bahwa Singapura sudah mencatat orang-orang yang berbahaya dari Indonesia, salah satunya Ustadz Abdul Somad ini. Nah teman-teman, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Jenderal TNI ini, bahwa Ustadz Abdul Somad ini adalah salah satu Ustadz yang sangat berbahaya umat beragama. Mengapa saudara? Tentang penghinaannya terkait dengan simbol iman kekristenan yaitu salib, sampai sekarang Ustadz ini belum diproses secara hukum, dan orang ini saya melihat bahwa ia adalah kebal hukum, ya. Seperti apa pernyataannya terhadap salib? Yaitu begini, di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir yang ada di salib itu memanggil haleluya, haleluya. Teman-teman, ini jelas merujuk kepada iman kekristenan, ya. Ini jelas pelecehan dan penghinaan terhadap simbol iman kekristenan, sebab tidak pernah ada kata haleluya di dalam kitabnya Ustadz Abdul Somad, ya. Tidak ada. Kalau ada silakan ditunjukkan ayat mana dan di kitab mana kata haleluya, ya. Mungkin dia ngeles ketika ia berkata bahwa di salib itu ada jin kafir. Mengapa? Katanya ada di kitab sucinya terkait dengan salib, tetapi kata haleluya apakah ada di kitab sucinya Ustadz Abdul Somad mengenai kata haleluya? Dan di sini kesalahan Ustadz Abdul Somad dengan mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya, ungkapnya. Saya, pernyataan Ustadz Abdul Somad ini adalah pelecehan, penghinaan terhadap simbol iman kekristenan yaitu salib. Ustadz ini menghina, melecehkan simbol iman saya, di mana simbol salib adalah merupakan lambang yang paling sakral di dalam iman saya, ya. Simbol yang paling sakral direndahkan, dilecehkan oleh Ustadz kondang ini. Singapura sudah mencatat hal-hal ini, dan bahkan video Ustadz itu viral di seluruh dunia, sehingga mungkin Singapura itu mencatat bahwa orang ini sangat berbahaya ketika ia masuk di Singapura, ya. Akhirnya mereka menolak UAS ini, ya. Mengapa mereka menolak? Karena berbahaya. Apa yang berbahaya pada orang ini? Ceramah-ceramahnya yang memprovokasi umat. Itu sebabnya menurut jenderal ini, Ustadz ini ditolak. Mengucapkan selamat Natal
bagi Ustadz ini adalah sesuatu yang haram bagi dia. Kalau begitu jangan ucapkan Pak Ustadz. Jangan ucapkan. Kami tidak membutuhkan ucapan Anda. Orang Kristen tidak membutuhkan ucapanmu. Karena ucapanmu itu adalah ucapan yang busuk. Sekali lagi, kalau Anda tidak mengucapkan, tidak apa-apa, tidak masalah. Anda tidak mengucapkan selamat Natal bagi kami. Ya. Dan ajaran orang ini adalah membuat satu doktrin, sementara di dalam kitabnya tidak ada ucapan atau kata-kata yang mengharamkan Natal. Tapi tidak mengapa, tidak apa-apa, dan tidak masalah. Kami tidak marah dan kami tidak gerah kepada Anda. Ya, Tuhan yang saya sembah, yaitu Yesus Kristus, mengajarkan kami mengasihi dan mengampuni. Itu sebabnya di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44 di sana dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu." Ajaran ini tidak ada di dalam siapapun. Ajaran ini hanya ada di dalam iman kekristenan dan ajaran Yesus. Bahwa ketika ada orang yang memusuhi, menyakiti, menghina, bukan melawan, namun mengasihi dan mengampuni, serta berdoa bagi mereka. Siapa yang mengajarkan ini? Agama mana yang mengajarkan ini? Nabi mana yang mengajarkan ini? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus satu-satunya yang mengatakan ini. Kasihilah musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba kalau dibalik pernyataan Ustadz Abdul Somad ini, dibalik terhadap Nabi junjungannya, orang Kristen melakukan hal yang sama, melecehkan Nabi junjungannya, saudara, pasti Anda ditangkap, demo, dan dituntut untuk dijatuhkan hukuman, untuk dipenjara, saudara. Ya. Tetapi orang Kristen baik-baik saja, ya, tidak ambil pusing. Anda menghina, melecehkan salib, tetapi orang Kristen terus bersuara membela dan juga mengcounter ucapan-ucapan bohong dan busuk Ustadz terhadap iman kekristenan, yaitu salib. Oleh karena saya mau menyatakan kepada Ustadz Abdul Somad ini bahwa keselamatan datang dari keturunan Israel, ya, di dalam dan melalui Yesus Kristus. Keselamatan di dalam Yesus Kristus bukan muka-muka, bukan perbuatan baik Anda, bukan oleh karena kesalehan Anda dapat diselamatkan, bukan. Sebab kesalehan dan perbuatan baik Anda tidak mungkin mensejajarkan kekudusan Allah. Sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 di sana dikatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Filipi 2 ayat 9. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Oleh karena saya mengundang dan mengajak Bapak Ibu semua untuk menerima dan datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus telah menunggu dan mengulurkan tangannya kepada saudara untuk kembali kepadanya. Oleh karenanya demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.